Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa semoga kita senantiasa dibimbing, diberi hidayah dan ditunjukkan oleh kebenaran dan dimudahkan untuk mengikutinya, dan senantiasa ditunjuki atau diberitahu tentang keburukan dan kita dilindungi serta dijauhkan dari mengikuti keburukan tersebut. Hadirin wa hadirat, wal ikhwah wal akhwat yang hadir pada siang hari ini, insyaallah dalam pertemuan ini sampai waktu asar, semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita semuanya. Kita akan bersama-sama membedah atau mengupas tema yang sangat-sangat kontemporer dari buku Fikih Demokrasi. Tema ini menjadi sangat urgen dipahami dan dipelajari oleh setiap muslim dan muslimah, terutama kita selaku warga negara Republik Indonesia yang merupakan penduduk mayoritas di Indonesia, dan tentunya juga pewaris yang sah negeri ini, karena Negara Kesatuan Republik Indonesia kemerdekaannya tidak bisa dilepaskan dari perjuangan kaum muslimin. Ribuan, bahkan mungkin ratusan atau mungkin juta nyawa yang melayang sampai akhirnya kemerdekaan diperoleh oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menjaga dan mengawal NKRI ini menjadi amanah bagi setiap muslim dan muslimah, karena mereka pewaris utamanya, dan mereka mayoritas isi dan penduduknya, dan mereka yang akan diuntungkan dengan semakin maju atau semakin kuatnya negeri ini. Sebaliknya juga umat Islam yang pertama kali akan rugi, menderita, sengsara bila negara kita ini menjadi lemah, negara kita ini menjadi rusak, atau apalagi porak-poranda. Ini juga harus dipahami dengan baik oleh setiap muslim dan muslimah. Jadi Negara Kesatuan Republik Indonesia ini dibangun di atas nyawa darah para syuhada, mulai dari Sabang sampai ke ujung timur Republik Indonesia. Jangan sampai umat Islam pula yang kemudian membubarkannya. Justru umat Islam yang menjadi pilar-pilar utama mengawal, menjaga bahwa kondisinya hari ini belum ideal, bukan berarti dibubarkan, bukan berarti kemudian diakhiri, karena itu sama saja dengan mendatangkan kerugian bagi umat Islam. Apalagi memang di tahun ini, tahun pertama penerapan pilkada serentak. Tahun pertama penerapan pilkada serentak di seluruh Indonesia, yang puncaknya nanti betul-betul serentak itu tahun 2027. Nanti 9 Desember seluruh rakyat Indonesia akan memilih pemimpin-pemimpin mereka untuk skala kota, kabupaten, provinsi. Dan itu mau tidak mau dia berefek kepada skala perubahan skala kepemimpinan nasional. Di satu sisi kaum muslimin dan kaum muslimat hadirin dirahmati Allah, dahulu 25 tahun yang lalu, mana ada kita bicara-bicara ini? Umat Islam diam saja, demokrasi tidak ada yang pernah mempermasalahkan. Umat Islam ikut saja. Lalu hari ini setelah kebebasan di
dinikmati oleh banyak rakyat Indonesia, lalu terjadi penambahan ini pengetahuan kita semuanya. Di satu sisi ada yang positif, tapi di sisi lain juga banyak hal yang perlu diperbaiki. Semakin banyaknya kita umat Islam ini, terutama generasi muda yang antusias, semangat mempelajari Islam, menggali dan mengkajinya, banyak sekali efek-efek positifnya bagi umat secara keseluruhan. Terbukanya cakrawala, terbukanya wawasan, semakin dekatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tidak bisa kita pungkiri juga perkembangan ini kemudian juga menimbulkan beberapa situasi yang mungkin bisa sampai pada tahap mengkhawatirkan. Kita menjadi saling berbeda pendapat sesama kita. Yang satu membangun, yang satu menggugurkan. Yang satu menyampaikan, yang satu mendelek. Saya kira itulah realita hari ini. Jadi ada hal yang positif dari perkembangan ilmu dan wawasan kita, juga ada hal-hal yang kemudian mencemaskan. Yang kemudian di balik situasi ini tentu saja ada kerugian bagi umat Islam dan ada keuntungan bagi yang lain. Maka mudah-mudahan pada buku kita pada siang hari ini setidak-tidaknya memberikan cakrawala dan cara pandang serta wawasan bagi kita semuanya, minimal untuk diri kita sendiri, kemudian untuk keluarga dan lingkar satu, lingkar dua, dan relasi serta kenalan kita bersama. Insya Allah kita akan coba, mudah-mudahan waktu kita diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala dari paparan buku ini ada beberapa poin. Mudah-mudahan bisa kita selesaikan. Kita akan membahas sedikit tentang hukum Islam, kemudian siasat syariah, kemudian pembicaraan terkait dengan kepala negara, pembicaraan terkait politik dan demokrasi, pemilu dan parlemen. Kita masuk kepada pembahasan pertama, yaitunya terkait hukum Islam atau yang juga dibahasakan dengan al-hukm syar'i atau juga bahasa lainnya adalah asy-syariah al-islamiyah atau bahasa kitanya syariat Islam. Kalau kita membaca istilah ini atau mendengarnya, maka dia adalah yang mencakup akidah, ibadah, akhlak, muamalah dan aturan-aturan Islam yang lainnya. Jadi kalau kita mendengar istilah hukum Islam, maka serta-merta yang ada dalam bayangan dan pemahaman kita adalah ya akidah, ya ibadah, ya akhlak, ya muamalah dan hukum Islam lainnya. Jangan terbayang oleh kita bahwa hukum Islam itu artinya adalah potong tangan, dikisos, ya. Tidak itu. Hukum syar'i, hukum-hukum syariat, ya seluruh syariat Islam secara keseluruhan. Ada akidah berupa keyakinan, tauhid, ada ibadah dengan segala macam ritual yang kita lakukan, ada akhlak, perilaku dan tingkah laku kita yang diatur oleh agama Allah Subhanahu Wa Taala, ada hubungan sesama kita yang dinamakan muamalah dan hukum-hukum lainnya ada dalam Islam. Dan hukum syar'i ini berasal semuanya dari kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW, juga para sahabat dan para tabi'in pengikut Rasulullah SAW dan pengikut para sahabat. Jadi kalau kita bicara tentang hukum Islam, itu artinya cakupannya sampai ke sana. Kemudian ketika kita bicara tentang hukum Islam, juga yang kemudian terbayang oleh ingatan kita adalah ada
5 macam hukum dalam Islam: hukum wajib, hukum mandub atau sunat, mubah, makruh, dan haram. Itu yang merupakan pendapat jumhur para ulama. Walaupun dalam mazhab Imam Hanafi 7 ini. Jadi antara haram dengan makruh itu ada satu lagi hukum di sana. Di atas wajib ada lagi yang dinamakan dengan fardhu. Ya, jadi fardhu lebih wajib daripada wajib. Tapi yang populer adalah 5 itu. Kemudian para ulama juga membahas ketika bicara tentang hukum syar'i, maka sumber-sumber hukum Islam ada 4 sumber yang disepakati, yaitu Al-Quran dan Sunnah, ijma' dan qiyas. Kemudian ada 6 lagi yang diperselisihkan. Artinya tidak semua ulama sepakat dengan ke-6 sumber itu. Mulai dari al-masalih al-mursalah, kemaslahatan yang tidak disebutkan dan tidak dilarang dalam syariat, tapi ada masalih mursalah. Ada istishab, ya, kondisi kejadian sudah ada hukumnya dan belum ada pembatalan, kemudian digunakan itu sebagai acuan. Ada urf, budaya, bagaimana posisinya dalam syariat, itu juga kemudian menjadi landasan tetapi tidak disepakati oleh seluruh ulama. Ada istihsan, ya, menganggap sesuatu punya nilai positif, kebaikan. Ada syariat sabiqah, syariat orang sebelum kita. Bagaimana syariat Nabi Isa yang ada dalam Al-Quran yang tidak ada pembatalannya. Bagaimana syariat Nabi sebelumnya yang tidak ada pembatalannya tapi diungkap dalam Al-Quran. Ada pendapat atau ijtihad pada sahabat. Ini di antara sumber-sumber. Yang populer selama ini kita kenal adalah Al-Quran, Sunnah, ijma', qiyas. Nah, ini kaum muslimin dan kaum muslimah, ketika kita bicara tentang hukum syar'i, semuanya akan saling terkait. Ya. Semuanya ini akan saling terkait. Tidak bisa kemudian sepotong-sepotong kita menggunakannya. Di samping itu, para ulama juga membicarakan tentang al-murunah was-sa'ah di syariat Islamiyah. Adanya fleksibilitas atau keluasan dalam hukum Islam. Karena ada faktor-faktor yang menyebabkan itu. Sehingga hukum Islam itu ada yang bersifat fleksibel, tidak tetap, terpengaruh dengan situasi dan kondisi. Karena adanya faktor-faktor yang menyebabkan itu terjadi. Faktor itu diantaranya luasnya ruang kemaafan dan ampunan dari Allah. Ini berangkat dari hadis yang oleh Imam Hakim dianggap memenuhi syarat Sahih Bukhari dan Muslim dalam kitab Mustadraknya. Walaupun Syekh Al-Albani menganggap hadis ini tidak sahih. Jadi perbedaan para ulama cara memandang tentang kesahihan sebuah hadis. Imam Zahabi diam tentang hadis ini, di mana Rasulullah SAW menyatakan bahwa Inna Allah hakka hududan fala ta'taduha. Allah telah menetapkan batasan-batasan hukum, hudud, nggak boleh dilanggar. Wa farada fara'idha fala tudayyi'uha. Lalu Allah telah mewajibkan sekian kewajiban untuk kita, maka tidak boleh disia-siakan. Wa harrama asya'a fala ta'taduha. Allah mengharamkan banyak hal, jangan dilanggar. Jadi ada yang Allah sudah tetapkan hukumannya atau hukumnya, sudah Allah batasi segitu. Ada yang sudah Allah wajibkan kepada kita, ada yang Allah haramkan. Itu semua mesti komit melaksanakannya. Tetapi ternyata wadaraka asya'a ghairu nisyanin minhu walakin rahmatan minhu lakum. Tetapi banyak hal juga Allah diamkan. Allah tidak sebut, nggak ada ayatnya, nggak ada hadisnya. Bukan Allah lupa, tapi
tapi Allah memberikan kasih sayang kepada kalian. Fala tabahasu anha, tidak usah dibahas. Ini menjadikan adanya ruang kemaafan pada hal-hal yang tidak ada pembahasannya sama sekali dalam Al-Quran, juga tidak ada pembahasannya dalam hadis-hadis yang sahih. Sehingga ini para ulama melihat adanya ruang kemaafan, akibatnya ini menimbulkan fleksibilitas hukum Islam. Bahkan dalam yang sudah ada sama sekali, sudah betul-betul ada dalilnya, sudah ada betul-betul hududnya, di situ pun masih ada ruang kemaafan. Ingat kasus seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah, wajahnya pucat pasi, ketakutan, minta kepada Rasulullah SAW dan mengadu, saya sudah celaka, saya jatuh kepada dosa besar. Bayangkan seseorang datang menghadap Rasulullah dan wajah yang sedikit lupa, nampak ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Saya telah jatuh kepada kesalahan besar, saya sudah celaka. Apa kesalahannya? Bergaul di siang hari di bulan Ramadan dengan istrinya. Ketakutan. Lalu Rasulullah menghadapinya dengan tenang. Bahwa ditanya, sanggup kamu memerdekakan budak? Tidak sanggup. Sanggup memberi makan 60 orang fakir miskin? Tidak sanggup. Sanggup puasa 2 bulan berturut-turut? Jangankan 2 bulan, ini sebulan sudah gagal. Lalu Rasulullah diam sejenak, pergi, kemudian balik, membawa makanan. Nah, sudah nih makanan, tolong bagikan ke fakir miskin. Dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, awa'ala man afqara minni, apakah ini untuk orang yang paling fakir daripada saya? Iya, kata Rasulullah. Demi Allah ya Rasulullah, kata laki-laki, di Madinah ini tidak ada yang lebih miskin daripada saya. Kata Rasulullah, wa'ala pulang makanlah. Dia melanggar, kena tilang, uang tilangnya dia bawa pergi. Uang tilangnya dari polisi. Ya. Dalam hal-hal yang sudah ditetapkan hukumannya pun, ruang-ruang kemaafan pun dalam Islam juga sangat luas. Ini menimbulkan fleksibilitas hukum Islam. Bukan ketidakpastian. Ini tentunya ada batasan-batasan, ada kaidah-kaidah yang kemudian mengawalnya. Adanya dalil-dalil umum dalam Al-Quran yang menyampaikan hal-hal yang universal, tidak ada detail-detailnya. Ini juga menimbulkan fleksibilitas dalam Islam. Ada keluasan. Di dalam Al-Quran kita menemukan ayat-ayat yang menyuruh kita melakukan syura. Ya, syura. Ada satu ayat dalam bentuk kata perintah, wasyawirhum fil amr, ini surah Al-Imran. Ada ayat yang menyebutkan dalam bentuk berita, bukan perintah. Wa amruhum syura bainahum. Wa amruhum syura bainahum. Mereka sesama mereka urusannya itu selalu bersyura. Jadi satu ayat berbunyi perintah, satu ayat dalam bentuk cerita atau berita. Maka secara universal, secara global, umat Islam disuruh syura. Tapi tidak ditemukan petunjuk detailnya. Syura itu seperti apa? Tidak ditemukan petunjuknya yang jelas. Maka ini dalil-dalil umum ini menimbulkan ruang-ruang fleksibel dalam Islam.
Nanti kita lihat. Juga ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk menegakkan keadilan. Banyak itu dalam i'dilu wa aqrabu lit-taqwa. Ya alladzina amanu kunu qawwamina lillahi bil qisti syuhada. Disuruh berlaku adil, menegakkan kebenaran. Caranya secara teknis itu tidak detail dalam Al-Quran, juga tidak dalam hadis. Maka ini menjadi dalil-dalil umum yang menerangkan hal yang universal. Nanti kita lihat, ternyata dalam aplikasinya kemudian para sahabat ketika menerapkan suruh tidak satu bentuknya. Adanya teks-teks dalil dalam Al-Quran ataupun hadis yang memberi makna lebih dari satu. Ya, itu kekayaan bahasa Arab. Kita tahu hadis ayat umumnya terkait dengan cerai ya. Wal mutalaqqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'. Wanita-wanita yang dicerai oleh suaminya menunggu masa iddahnya 3 quru'. Quru' dalam bahasa Arab mengandung makna suci dan juga mengandung makna haid. 3 kali suci dengan 3 kali haid beda, menimbulkan 2 hukum yang berbeda. Jadi kalimat asar yusirru dalam bahasa Arab mengandung 2 makna, bukan sekedar 2 makna, dua-duanya bertentangan. Asar yusirru mengandung makna merahasiakan, juga mengandung makna mengungkapkan. Coba ya kan, merahasiakan itu lawannya mengungkapkan. Allah mengetahui wa ya'lamu ma tubduna wa ma, Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan, mereka rahasiakan, yusirruna. Tapi di ayat lain wa asarru nadamata lamma ra'u al-'adab, mereka nampakkan penyesalan ketika melihat azab Allah. Ternyata kalimat asar yusirru mengandung makna 2, kedua-duanya saling bertentangan. Banyak sekali hadis-hadis yang kemudian atau ayat-ayat atau kalimat-kalimat yang juga punya kandungan dan tunjukkan makna lebih dari satu. Juga dalam hukum Islam atau dalam hukum syar'i, dalam syariat Islam adanya rukhsah dan pengecualian, adanya keringanan-keringanan. Di samping tadi di awal ada kemaafan-kemaafan, adanya keringanan-keringanan. Ini juga membuat adanya murunah dalam hukum Islam, adanya fleksibilitas atau keluasan dalam hukum Islam. Di samping itu kita menemukan para ulama terdahulu terjadi dalam diri mereka adanya perubahan-perubahan fatwa. Yang paling terkenal sekali adalah Imam Syafi'i ketika hidup di Baghdad punya sekian banyak fatwa. Lalu beliau pindah bermukim di Mesir sampai akhir hayatnya. Imam Syafi'i dalam kasus yang sama memiliki perubahan-perubahan fatwa yang dikenal dengan Al-Qaulul Qadim, fatwa lama, dan Al-Qaulul Jadid, fatwa-fatwa baru. Nah begitu seterusnya, banyak juga ulama-ulama lain yang kemudian seperti itu. Seiring dengan perubahan situasi, kondisi, perkembangan zaman, semakin luasnya kehidupan para masyarakat dan semakin beragamnya permasalahan yang timbul di tengah masyarakat, sehingga kemudian fatwa-fatwa juga berubah. Kemudian masih dalam tema pertama, al-hukm syar'i, hukum Islam. Ada 2 kondisi hukum dalam hukum Islam ini. Ada 2 kondisi hukum dalam syariat Islam. Yang pertama apa yang dinamakan dengan tsawabit atau hukum-hukum yang permanen, syariat yang permanen, yaitu yang bersumber kepada dalil yang tegas, jelas, qat'i, yang terperinci dan maslahatnya pasti, seperti sholat. Insya Allah sampai hari kiamat sholat hukumnya wajib, tidak akan pernah berubah. Zakat juga begitu, puasa, haji,
Maka ini tawabit tetap permanen, tak berubah. Kemudian ada yang namanya mutaghayyirah, hukum-hukum ijtihad yang berubah dari waktu ke waktu, dari situasi ke situasi, karena dia dibangun di atas dalil umum atau pijakannya adalah qiyas ijtihad, pertimbangan maslahat. Bila ada maslahat, ada hukumnya. Bila ada penyebab, dalam kaidah usul dikatakan al-hukmu yadulu ma'al illati wujudan wa 'adaman. Hukum itu selalu mengikut kepada penyebab atau illah. Bila penyebab itu ada, hukum tidak ada. Kalau dia tidak ada, hukum tidak ada. Jadi ada status hukum yang mungkin saja berubah karena landasannya umum, pijakannya adalah dalil-dalil yang umum atau ijtihad atau kemaslahatan yang ada. Kita contoh lagi. Rasulullah SAW suatu hari didatangi seorang sahabat dalam hadis sahih menanyakan tentang barang hilang, barang tercecer, atau nama lainnya luqatah. Nah, kita di jalan ketemu barang tercecer. Ini diapakan? Diumumkan setahun. Nanti kalau datang orang di sini disimpan, diumumkan setahun. Nanti bila yang merasa atau yang datang menyebutkan ciri-cirinya, saya kehilangan ini dan sesuai, sudah serahkan kepada dia. Kalau sudah lebih setahun, nah, boleh jadi hak milik kita. Boleh, halal. Lalu sahabat tadi bertanya lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana kambing? Kata Rasulullah, kambing itu dia adalah rezekimu atau rezeki kawanmu atau dia rezeki serigala. Ini artinya apa? Oh, ini mesti diselamatkan, mesti dikasihkan kepada pemiliknya. Tapi kemudian sahabat ini bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana kalau unta? Jadi kita jalan, ketemu unta di jalan. Maka kata Rasulullah, biarkan saja. Unta itu dia pandai cari makan dan di perutnya ada air minumnya. Dia bawa air minum dari mana-mana. Dulu para mujahidin, para pejuang, dahulu di masa dahulu membawa unta dalam pertempuran. Di samping untuk dimakan, juga untuk dia bawa galon itu air isi ulang di perutnya yang bisa kita minum. Jadi disembelih, air itu diminum. Bukan air kotorannya, ada ruang khusus yang airnya bersih. Makanya unta itu berjalan di padang pasir 1 pekan, tak minum apa. Itu kan penjajah apa namanya? Apa nih dari Jerman? Pimpinannya Hitler. Itu ketika berperang melawan, mengirim pasukannya ke negeri Arab yang penuh padang pasir, dia bingung juga itu. Pasukan orang Arab ini kan membawa unta. Jadi kalau dia di padang pasir itu berdiam membawa air, dia ada air di untanya. Pasukan Hitler kan pakai kendaraan, ya. Itu kalau nggak ada air, alat-alat tempurnya hancur itu. Waktu itu Hitler memerintahkan arsiteknya atau teknisinya membuat mobil yang tidak butuh air. Ya. Jadilah itu VW yang masih di belakang itu, tidak ada airnya. Kan? Dibuat sedemikian rupa sehingga tidak butuh pendingin air untuk bisa berperang di negeri padang pasir. Tapi Allah ciptakan unta seperti itu. Jadi kata Rasulullah, kalau unta hilang, peliharaan saja, udah biar aja, nanti diambil sama tuannya. Ini diterapkan di masa Rasulullah, di masa Abu Bakar, di masa Umar. Begitu Utsman jadi khalifah, ini tidak dilaksanakan oleh Utsman. Unta oleh Utsman, kalau ada unta hilang atau unta tengah jalan, tak terus pemilik diambil, ya, dihargai, nanti tentu ditandai. Kalau si pemiliknya datang,
maka dikembalikan haknya. Berarti Utsman tidak menerapkan hadis ini dong. Karena situasi dan kemaslahatan menuntut waktu itu. Di masa Abu Bakar ya penduduk Madinah masih relatif homogen, orang relatif bersih semuanya. Di masa Umar juga masih seperti itu. Di masa Utsman masyarakat dan penduduk semakin banyak. Dari luar daerah sudah banyak pulang datang merantau ke Madinah. Sudah berbagai macam pula jenis orang. Mungkin kejujuran, kebersihan sudah menurun juga. Jadi kalau tahun tadi dibiarkan saja, bisa banyak kehilangan harta ini. Maka berubah penerapannya. Berubahnya. Umar saja ketika perang Khaybar, ghanimah perang Khaybar itu tidak dibagi-bagi kepada para mujahidin. Padahal Al-Quran yang mengajarkan ghanimah itu 1/5 untuk Allah dan Rasulnya, 4/5 bagi untuk para mujahidin, pasukan. Dahulu biasanya membaginya 3/5 untuk penunggang kuda, 1/5 untuk pejalan kaki. Karena penunggang kuda punya peran besar dan punya peralatan besar, punya biaya lebih besar. Tapi Umar, rampasan perang Khaybar tidak dibagi-bagi, tanah kebun tidak dibagi. Kenapa? Itu kalau dibagi-bagi, para mujahidin punya kapling masing-masing, akhirnya nggak pergi jihad lagi. Mereka urus kaplingnya sendiri-sendiri. Siapa pergi jihad? Demi kemaslahatan yang lebih besar, tidak ditegakkan ini. Maka terjadi perubahan hukum. Ini kondisi hukum, ada yang permanen akan berubah. Dalam keadaan perang pun kita sholat. Nak mampu sholat berjamaah, 1 kali jamaah, bikin 2 jamaah, imam 1. Nah, itu yang dalam surah An-Nisa kan? An-Nisa 104. Bikin 2 saf, saf pertama sholat bersama imam, saf di belakang berjaga-jaga. Ini sholat sama imam sampai salam. Kemudian imam menunggu saf kedua sholat bersama imam. Nanti assalamualaikumnya sama dengan saf kedua. Saf kedua duluan selesai berjaga-jaga. Tidak mungkin lagi sambil lari pun bisa sholat. Kalau sudah dalam medan pertempuran, jam berapa ini? Kan kita tidak bisa permisi dulu sholat. Nggak bikin. Perang berbicara. Ya, sholat pada waktunya. Ada sholat khauf. Wajib sholat tidak bisa dihapuskan. Tidak bisa dihapuskan. Bahkan dalam kitab fikih ditemukan pembahasan di saat orang tidak ada lagi pakaian untuk menutup auratnya, tetap wajib sholat tanpa busana. Itu dibahas dalam kitab fikih. Bahkan ketika para ulama fikih membicarakan bagaimana sah kaum perempuan kalau sholat sesama perempuan berjamaah, di mana posisi imam? Hah? Sama seperti imam laki-laki? Tidak sama kan? Imam laki-laki kita maju ke depan, imam perempuan berada di saf pertama bersama makmum. Bahkan ada yang berpendapat di tengah-tengah, terkurung dia oleh makmum. Pembicaraan posisi imam perempuan dalam sholat disamakan pembicaraannya dalam buku-buku fikih. Kalau sholat berjamaah, maaf, sedang tidak berbusana semuanya, maka imamnya di tengah, tidak di depan. Sehingga tidak ada yang melihat aurat orang lain. Itu digandingkan pembicaraannya itu dalam kitab fikih. Nah, ini kondisi hukum, ada yang lebih, ada yang juga. Ya, tadi yang mutaghayyirat kita katakan yang berubah-ubah itu memang merupakan produk-produk hukum ijtihad. Berijtihad karena mungkin tidak ada dalil atau karena ada banyak dalil yang kemudian beragam. Bahkan bisa jadi ada dalil yang secara lahiriah kesannya kok bertentangan. Ya. Di buku-buku fikih kita menemukan hadis yang melarang minum sambil berdiri. Berarti kalau larangan menunjukkan hukumnya haram, karena larangan. Tapi ternyata ditemukan hadis sahih Rasulullah minum sedang berdiri. Gimana ini? Ini melarang, Rasulullah melakukannya. Kemudian para ulama mempertemukan dalil ini. Karena mustahil Rasulullah melakukan sesuatu yang kontradiktif. Ya.
hukum-hukum ijtihad harus untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari mudarat. Semakin luas masyarakat, hukum-hukum ijtihad ini semakin besar. Kalau dalam detail-detail rincian beribadah, detail hadisnya, tapi dalam bernegara, ini hanya ada kebanyakan hanyalah dalil-dalil global. Seperti kita katakan tadi, ayat menyuruh kita suruh ada, tapi teknis suruh tidak ada ayatnya. Bagaimana proses pelaksanaan suruh juga tidak ada ayat dan hadisnya. Tapi intinya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemudaratan atau mafsadah. Dan hukum-hukum ijtihad ini tidak boleh bertentangan dengan dalil-dalil terperinci. Kalau ada dalil terperinci yang jelas, tegas, qat'i, maka ijtihad batal ya kepada ini. Urusan bernegara dan berpolitik banyak berada pada ranah hukum ijtihadi. Ya. Urusan berpolitik atau urusan siasah, bahasa Arabnya siasah, banyak berada di ranah hukum ijtihad. Sehingga dia lebih banyak dan dominan berada dalam hukum-hukum mutaghayyirat, hukum-hukum yang berubah-ubah daripada hukum yang sawabit, yang permanen. Ini pernyataan Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, murid dari Imam Taimiyah dalam I'lamul Muwaqqi'in karya beliau. Terjemahnya beliau katakan, Allah tidak membatasi sarana untuk mewujudkan keadilan, serta hal-hal yang dapat mengantarkan kepadanya pada satu jenis saja, lalu membatalkan yang jauh lebih kuat dan nyata. Ya. Bahkan pada hakikatnya segala yang disyariatkannya adalah untuk menegakkan kebenaran, keadilan, serta memutuskan perkara manusia seadil-adilnya. Maka sarana apa saja yang melahirkan kebenaran, mendekatkan kepada keadilan, dan dapat menegakkan timbangan keadilan di tengah-tengah manusia, wajib ditempuh karena maksud dan tujuan tersebut. Jadi banyak hal yang mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tegaskan secara nyata, atau Rasulullah SAW juga tidak tegaskan secara nyata juga sarana-sarana untuk kemaslahatan manusia. Sementara seperti yang dinyatakan oleh Imam Ibnu Taimiyah, guru dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah sendiri, tujuan dari syariat Islam itu adalah tahqiqu masalihil ibad fil ajil wal ajil. Tujuan dari syariat Islam adalah merealisasikan kemaslahatan, baik sekarang di waktu dekat ini di dunia, ataupun nanti di waktu nanti di akhir. Itulah tujuan dari syariat Islam. Maka segala yang merealisasikan kemaslahatan hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menjadi bagian dari syariat. Nah, itu poin pertama terkait dengan hukum syar'i atau hukum syariat Islam. Karena bagaimanapun nanti ketika kita nanti akan bicara tentang fikih demokrasi, pijakannya itu sebabnya harus diawali dengan pengantar hukum syar'i. Kita masuk poin kedua tentang as-siyasah asy-syar'iyyah. Kebanyakan menerjemahkannya dengan politik Islam. Jadi as-siyasah itu politik, asy-syar'iyyah syariah. Kita lihat dulu pertama siyasah. Siyasah secara etimologi, secara bahasa mengandung arti mengatur, juga mengandung arti menguasai atau melakukan sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Itu artinya siyasah. Orang Arab mengatakan begini, ini saya tulis tulisan Indonesia saja ya, agar kita paham. Kalau ditulis nanti bahasa Arab susah pula memahami. Orang Arab mengatakan sustu ar-ra'iyah. Sustu itu berasal dari kata sasa. Ya, sasa ya susu. Fi'il madhinya sustu. Saya melakukan siasat.
Kalau kami susna. Kalau kalian sustum. Kalau engkau laki-laki susta. Kalau engkau perempuan susti, bukan suster. Sustu ar-ra'iyah artinya aku memerintah dan melarang rakyat. Ra'iyah, aku memerintah orang lain. Aku melarang orang lain. Itu kata-kata siasat. Dalam bahasa lain orang mengatakan suwisa rajulu. Suwisa ar-rajulu artinya lelaki itu dikuasai. Lelaki itu ditundukkan, lelaki itu diatur. Jadi siasa itu artinya mengatur, menguasai. Sasa an-nasa artinya memegang kepemimpinan manusia. Ya. Sasa an-nasa artinya menguasai manusia. Berarti siasa itu secara sederhana artinya mengatur, menguasai, memimpin. Itulah yang dikatakan juga dengan politik. Jadi jangan buru-buru mengharamkan politik. Politik itu kan menguasai. Rasulullah penguasa. Berarti hari-hari Rasulullah itu politisi. Iya kan? Karena dia mengatur, dia melarang, dia memerintahkan, dia menerima, dia menolak, dia memutuskan. Jelas Rasulullah memimpin mereka. Rasulullah mengatur mereka. Rasulullah menguasai para sahabat. Berarti Rasulullah satya susu. Rasulullah politisi dia. Bahasa Arabnya yang lain itu sais sudah menjadi bahasa Indonesia. Apa itu artinya sais? Sais apa artinya? Kusir. Nah, sais itu dari bahasa Arab. Saya susu sais. Bahasa Indonesia sais. Kusir itu menguasai kuda. Iya. Dia rem, dia belok kanan, dia belok kiri, dia berhenti, dia jalan, dia cabut semau dia. Kan? Itulah kata-katanya siasat. Jadi Rasulullah itu siasi, orang yang menguasai, orang yang memimpin, orang yang mengatur. Maka pengikut Rasulullah tidak boleh alergi dengan politik. Karena Rasulnya seorang politisi. Dan para sahabat Abu Bakar kan presiden. Bahasanya adalah istilahnya. Masalah istilah. Khalifah, presiden, raja itu masalah istilah. Tapi dia adalah pemimpin tertinggi. Menentukan perang, damai, memutuskan, menolak, menerima. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan para khalifah, para sahabat semuanya. Abu Bakar bukan ketua MUI ya, mohon maaf. Jadi ustaznya jadi ketua MUI aja lah, nggak usah jadi gubernur. Ustaz nggak usah jadi presiden, cukuplah jadi ketua MUI saja. Agar kita paham posisi sebenarnya tentang siasa atau politik. Nah, ini kita lihat, ternyata kata-kata siasah yang arti bahasa Indonesia adalah politik itu murni dari Islam dan itu murni dari literatur Arab. Ini dalam hadis Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Nabi SAW, apa kata Rasulullah? Kanat Banu Israil tasusuhumul anbiya. Kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiy. Wa innahu la nabiyya ba'di wa sayakunu khulafa fayaksurun. Nah, ini kata-katanya saya beri langsung. Sasa ya susu. Kalau dia dalam keadaan muannas tasusu. Sasa ya susu siasa politik. Nah, apa artinya? Dahulu Bani Israel dipimpin oleh Nabi. Jadi setiap Bani Israel itu dipimpin oleh Nabi. Pemimpinnya adalah Nabi. Setiap satu Nabi disusul Nabi lain. Begitu Bani Israel itu. Kita tahu Bani Israel kan? Siapa Israel itu? Israel itu adalah Nabi Yakub. Nama lain dari Nabi Yakub, Nabi Israel. Nabi Yakub punya anak 12. Itulah anak-anak Yakub atau anak-anak
Israel. Jadi Bani Israel. Kalau kita sekarang beradik kakak 10 orang, nama ayah kita adalah Muhammad, kita Bani Muhammad. Nabi Yakub nama lainnya Israel. Anak-anaknya adalah Bani Israel. Ketika Nabi Yakub meninggal, anaknya Yusuf. Nabi melanjutkan. Begitu dulu Bani Israel. Habis Nabi datang Nabi berikutnya. Habis Nabi datang Nabi berikutnya. Sehingga Nabi itu banyak sekali, ribuan. Dan mayoritas semua Nabi dan Rasul datang dari keturunan Nabi Israel atau Nabi Ishak, ayahnya Yakub. Kecuali Nabi terakhir dari Bani Ismail, dari keturunan Nabi Ismail, yaitu Nabi Muhammad SAW. Bani Israel dipimpin, dikuasai, diatur oleh Nabi. Jadi Nabi itu pengatur, penguasa. Artinya dia sadis. Umar bin Khattab berkata, demi Tuhannya Ka'bah, wa Rabbi Ka'bah. Kata Umar bin Khattab, sungguh aku mengetahui kapan datangnya kebinasaan bangsa Arab, yaitu tatkala urusan mereka diatur. Idza sasa amruhum sasa. Apabila urusan mereka diatur, jadi sasa susu mengatur oleh orang-orang yang tidak pernah bertemu Rasul. Itu kata Umar dalam Tabaqat Ibn Sa'ad. Amr bin As, sahabat Rasulullah mulia yang menjadi gubernur di Mesir, ketika dia memuji Muawiyah sang khalifah, apa kata Amr bin As tentang Muawiyah? Beliau sangat bagus pengaturannya. Al-Hasan Siyasa. Al-Hasan Siyasa. Bagus politiknya. Nah, itu Muawiyah itu dipuji oleh Amr bin As, bagus politiknya. Jadi Muawiyah politisi. Dan Muawiyah yang salah-salah ya, Muawiyah sahabat, salah seorang penulis wahyu, kita wajib menghormatinya. Jangan sampai ada sedikit pun kebencian kita kepada Muawiyah karena cerita-cerita palsu tentang peperangan dia dengan Ali bin Abi Thalib. Muawiyah itu sahabat yang mulia daripada tabi'in, apalagi daripada kita. Muawiyah itu pengumpul dan penulis wahyu, mulia itu karena sahabat. Ibnu Taimiyah tentang ilmu siasat, beliau katakan ilmu yang dengannya dapat mencegah kerusakan dunia dan mengambil manfaat darinya. Berarti ilmu politik itu adalah semua ilmu yang mencegah dari kerusakan di dunia dan mengambil manfaat dari dunia. Itu adalah ilmu siasat atau ilmu politik. Ini yang menarik ini. Ini terdapat dalam tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, tafsir yang paling tua yang sampai ke kita. Tafsir ini ada 11 jilid kalau tidak salah, seperti ini. Bisa ada dijual. Ketika Imam Ibnu Jarir At-Tabari, padahal dia hidup di abad ketiga Hijriah, tapi dalam tafsirnya sangat terkesan, kalimat dia itu sangat kontemporer. Ketika beliau menafsirkan kata-kata Rabbani, apa yang dimaksud dengan Rabbani dalam firman Allah di surat Ali Imran? Walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Jadilah kalian orang-orang yang rabbani karena kalian mengajarkan Alkitab dan karena kalian mempelajarinya. Apa itu orang yang rabbani, kata Ibnu Jarir At-Tabari? Ini sangat menarik. Orang yang rabbani itu adalah al-jami' ila al-ilmi wal fiqh, yang mengkombinasikan ilmu dan fikih. Jadi dia berilmu dan dia juga faqih. Artinya dia punya wawasan ilmu-ilmu umum, tapi dia juga faqih, mengenal ajaran Islam dengan baik. Al-basaru bisyasati wa tadbir, ahli piawai dalam politik dan ahli serta piawai dalam manajemen. Itu orang yang rabbani. Jadi Ibnu Jarir At-Tabari sudah bicara politik sejak abad ketiga lalu. Dalam tafsirnya, yang merupakan kitab tafsir terbaik di dunia sampai hari ini. Siapapun ulama tafsir mesti merujuk kepada Ibnu Jarir At-Tabari. Siapapun. Lalu dia katakan wal qiyam bi umurir ra'iyyati wa ma yusbihuhum fi dunyahum wa dinihim. Orang yang rabbani itu adalah yang menegakkan atau mengurus urusan-urusan rakyat dan apa yang bermaslahat bagi mereka, baik dalam urusan dunia maupun urusan agama.
Jadi orang yang Rabbani itu berwawasan, paham hukum-hukum Islam, ya, mengerti politik, piawai di sana, mengerti manajemen, piawai di sana, mengerjakan urusan-urusan rakyat dan mengurus kemaslahatan rakyat di dunia dan di akhirat. Itulah lelaki yang Rabbani. Saya pas baca ini, saya kira ini tafsir kontemporer. Rupanya tafsir ya, zaman dahulu, jadul. Ternyata sangat kontemporer hari ini. Makanya saya katakan tadi, Abu Bakar adalah politisi, paham Islam, berwawasan, mengerti manajemen bagaimana mengatur negara. Umar juga begitu, Utsman juga begitu. Maka Asyasa itu murni merupakan literatur Islam dan murni juga merupakan punya landasan yang sangat kuat dalam literatur Arab. Asyasa secara terminologi, secara istilah adalah hukum syarak yang terkait penunaian amanah dalam kekuasaan dan kekayaan negara, penegakan hukum secara adil, baik yang terkait hak-hak Allah atau hak-hak manusia. Itulah yang dikatakan asyasa. Bukankah ini politik semuanya? Ya, penunaian amanah terkait kekuasaan, terkait kekayaan negara, terkait penegakan hukum, terkait penegakan hak-hak Allah dan hak manusia. Bukankah itu semuanya juga bernegara saat ini? Itulah yang siasa. Sesuatu yang dilakukan oleh pemimpin berupa ijtihad dalam urusan rakyat yang mengarahkan mereka dekat kepada maslahat jauh dari mudarat, itulah yang dikatakan politik. Itulah yang dikatakan siasa. Maka siasa merupakan lafaz asli Islam, asli dalam literatur Arab. Ya. Maka kita tidak lagi boleh alergi atau berpandangan negatif dengan politik. Jadi boleh bicara politik ada keseimbangan. Kalau politik itu semua tadi, masih bicara itu. Jangan sampai ditipu kita oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala yang berkedok kayak orang santun. Saya tidak bicara dengan orang Islam. Dengan dunia dan teknologi saat ini, orang kafir bisa bikin status dengan nama orang beriman. Lalu dibikin satu-satunya, alangkah indahnya bila seorang khatib bicara bagaimana kita menghadapi akhirat, bagaimana kita khusyuk sholat. Tidak usah bicara-bicara lagi tentang dunia, tentang kekuasaan. Namanya dia dalam statusnya Muhammad apa begitu. Itu penipuan. Bisa saja orang kafir melakukan itu. Saya tidak mengatakan orang Islam. Lalu kita share sumber awalnya lawan, ada kita ketawa aja. Jadi orang di dunia teknologi sekarang ini orang kafir bisa bikin status sangat hebat, sangat alim, sangat. Lalu dia mau hanya umat Islam. Kalau bisa kita hanya dikurung oleh ruang persegi 4. Di luar tidak usah bicara-bicara lagi Islam. Tadi baru siasah politik, baru kemudian digabungkan menjadi siasah syar'iyyah. Maka setelah disifati atau digabungkan dengan kalimat syar'iyyah, maka politik syar'i atau politik Islam adalah perbuatan-perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kebaikan dan jauh dari kerusakan, walaupun tidak disyariatkan oleh Rasulullah dan tidak ada wahyu. Itu ada perbuatan walaupun tidak ada dalilnya. Kalau itu mungkin akan membawa kepada kedekatan manusia kepada Allah, jauh daripada kerusakan. Itu juga bagian dari siasah syar'iyyah. Apalagi kalau memang ada dalilnya, ada sumbernya. Ini pernyataan Ibnu Aqil Al-Hambali tahun 513 Hijriah.
Melakukan sesuatu yang bersumber dari pemimpin untuk suatu maslahat yang dia pandang baik, tetapi tidak ada dalil terperinci. Jadi pemimpin boleh saja berijtihad, melihat suasana dan situasi untuk mewujudkan kemaslahatan yang lebih besar. Maka itu juga bagian dari siasat syar'iyyah. Siasat syar'iyyah. Ilmu yang mengatur yang berkaitan dengan urusan daulah Islamiyah berupa undang-undang dan aturan yang sejalan dengan pokok-pokok ajaran Islam, kendati tidak punya dalil khusus, itu juga bisa masuk dalam kerangka as-siyasah asy-syar'iyyah, politik Islam. Nah, karakteristik politik Islam dengan demikian sangat erat kaitannya dengan Al-Quran dan Sunnah. Politik Islam sangat erat kaitannya dengan Al-Quran dan Sunnah, baik dengan dalil-dalil global ataupun juga dalil-dalil terperinci. Juga sangat erat kaitannya dengan syura, karena urusan-urusan bernegara sangat erat kaitannya kemudian dengan syura. Dan karakteristik politik Islam sangat erat dan sejalan dengan maqasid syariah Islamiyah. Kita ketahui, seperti yang tadi kita katakan, Ibnu Taimiyah sudah menyatakan bahwa syariat Allah Subhanahu wa taala diturunkan untuk merealisasikan kemaslahatan dan menghindarkan umat atau hamba Allah dari berbagai mudarat. Sehingga itu dikatakan oleh para ulama menjadi maqasid syariah Islamiyah, tujuan dari syariat Islamiyah untuk menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga harta, menjaga nasab, menjaga kehormatan. Itu yang mesti dijaga. Kalau kita lihat seluruh syariat Allah SWT, ayat, hadis, perkataan para sahabat, pasti muaranya salah satu dari lima ini dijaga. Menjaga agama. Kita diwajibkan sholat untuk apa? Kalau kita tidak sholat, hancur agama. Maka kewajiban sholat untuk menegakkan agama. Diharapkan membunuh, diwajibkan qisas untuk apa? Menjaga jiwa. Diharapkan khamar untuk menjaga jiwa. Diharapkan mencuri, dipotong tangan kalau mencuri untuk menjaga harta. Pasti semua syariat Allah SWT bermuara kepada kemaslahatan kita. Maka karakteristik politik Islam, syariat siasat syariah juga sangat sejalan ke sangat berkaitan dengan maqasid syariah. Itu sudah dua poin. Yang pertama dari hukum syar'i, yang kedua siasat syariah, politik Islam. Selanjutnya poin yang ketiga, tema kita ini serius semuanya, sementara jam kita sangat riskan. Yang ketiga terkait kewajiban mengangkat kepala negara, atau bahasa lainnya al-imam. Imamah artinya yang terdepan, yang diikuti, yang memimpin, itu secara etimologi, secara bahasa. Imamah juga artinya adalah kekuasaan mutlak. Nah, diambil dari kata-kata imam. Ada seorang imam sholat, ya mutlak, kekuasaan imam itu mutlak kan? Kalau dia imam sholat, lalu kita sholat di belakangnya, takbir dia, takbir pula kita. Lalu imam rukuk, Allahu Akbar. Pasti tak ada jemaah yang kompromi itu kan? Tak ada. Kita rukuk atau enggak sama imam? Tak ada. Mutlak. Enggak, saya sujud aja lah. Saya tunggu di sujud imam, nanti kan saya tunggu di sujud. Jadi imam itu mutlak kekuasaannya. Nah, tunggu aja nanti salam terakhir. Itu soalnya kalau kita sholat berjamaah di saat sholat jahar, maghrib, isya, subuh. Di saat imam membaca ayat, kita dengar. Jangan sibuk sendiri. Karena kita sedang mengikut imam, bukan sedang kerja sendiri lalu kita salam bareng-bareng juga. Kecuali sholatnya sir, zuhur, asar, maghrib rakaat ketiga, isya rakaat ketiga, rakaat keempat. Imam tak baca apa kalau kedengaran, maka kita baca sendiri juga Al-Fatihah. Nah, imam atau
Imam punya kekuasaan mutlak, kepemimpinan yang berkaitan dengan urusan umum dan khusus dalam hal pengaturan agama dan dunia. Apa hukumnya imamah ini? Seluruh ulama Ahlussunnah wal Jamaah, bahkan tidak Ahlussunnah wal Jamaah saja, Syiah juga sekalipun, Khawarij sekalipun, sepakat wajib mengangkat imam, wajib mengangkat pemimpin satu kaum. Apalagi Ahlussunnah wal Jamaah, mesti ada kepemimpinan. Kenapa perlu ada pemimpin? Karena untuk memudahkan mentaati Allah dan Rasulnya. Itu dalam konsep Islamnya. Dan sebenarnya juga kalau kehidupan kita sehari-hari, kita akan memudahkan kita mentaati Allah kalau jelas kepemimpinan. Itu sebabnya Rasulullah SAW menyunnahkan kalau kita berpergian dalam sebuah musafir kita dan kita ada 3 orang, mesti 1 orang menjadi amir, pemimpin. Agar jelas instruksi keputusan siapa yang mengambil. Dan kita ikut. Kalau udah tujuh dia sebagai amir, kita ikut. Jangan pula membuat keputusan tersendiri. Imamah itu adalah ulil amri yang wajib dipatuhi. Keberadaannya menimbulkan kemaslahatan lebih besar, dan ketidakadaan imamah menimbulkan kemudaratan lebih besar. Umat Islam ini pernah mengalami tidak ada pemimpin beberapa hari saat Umar bin Khattab syahid. Saat Utsman bin Affan syahid. Ya. Ketika Utsman syahid di dalam Masjid Nabawi setelah dikepung oleh para pemberontak dibunuh, dan memang banyak sahabat itu rata-rata mengamankan diri di rumahnya masing-masing karena situasi fitnah. Dan banyak sahabat juga sedang berada di luar negeri, dalam artian di luar Madinah, ada sedang pergi jihad dan sebagainya. Juga tidak sedikit sahabat yang sudah meninggal dunia. Mungkin kita bertanya-tanya, kok bisa dibiarkan Utsman dibunuh? Banyak sahabat memang sedang berada di tempat berbeda-beda sebagai jadi gubernur. Ya, Muawiyah kan gubernur di Damaskus. Ya, Amr bin As Mesir. Banyak para sahabat memang sedang bertebaran, orang-orang penting. Yang di Madinah itu sebagiannya dia kan sendiri-sendiri mewakili dirinya. Yang pemimpin kan sudah jelas satu Utsman. Jadi dalam situasi fitnah banyak berdiam diri di rumah. Tiba-tiba seorang sahabat datang ke rumah Ali mengetuk pintu, mengabarkan Ali sudah dibunuh, Utsman sudah dibunuh. Ali malah pergi bersembunyi menjauhkan diri, tidak berminat. Jadi sahabat ini datang mengadu, harus ada kepemimpinan segera. Terutama beberapa kaum muslimin yang sedang berada di situ yang merupakan penduduk Mesir, penduduk Basrah, penduduk negeri-negeri lain. Itu 5 hari namanya tidak jelas siapa pemimpin. Ya, Zubair didatangi tak mau, Tolha tidak mau, Ali menyingkir, bersembunyi, sahabat-sahabat lain para menyingkir. Muawiyah sedang berada di Damaskus. Sampai 5 hari penduduk-penduduk yang berasal dari keluar kota Madinah itu bolak-balik akhirnya kembali kepada Ali. Ali tidak mau sebenarnya, akhirnya pergi ke masjid. Kalau betul-betul kalian mau saya jadi khalifah, bayar. Datang satu persatu membayar. Tapi di sini memang mulainya fitnah. Ya, fitnah. Rasulullah sudah mengisyaratkan bahwa Utsman berakhir dengan fitnah. Seluruh penjuru awalnya memang memberikan baiat kepada Ali, artinya persetujuan. Bukan satu-satu kemudian bersalahan pula dengan Ali, ya, perwakilan saja. Nah, tapi karena beberapa kerabat Utsman menuntut segera diseret siapa terlibat dalam pembunuhan Utsman, dan sebagian terlibat ini bergabung ke barisan Ali. Nah, ini menimbulkan fitnah kemudian. Ya, banyak orang-orang sebenarnya bukan para sahabat. Ya.
dibonceng oleh orang-orang Yahudi juga. Nah, bisa kita bayangkan kalau sebuah komunitas, apalagi negara sebesar kita ini, sempat tidak ada presiden dan tidak jelas siapa yang menguasai negara ini, itu akan mengalami kekacauan yang dahsyat. Negara kita ini kalau sempat 1 hari, 2 hari tidak jelas siapa yang memerintah dan siapa yang melarang, itu akan menjadi kekacauan. Bisa beberapa negara berdiri. Makanya peralihan itu langsung, ini berhenti langsung ya. Itu kemaslahatan. Kalau dibiarkan kita tunda 2 bulan, yakin negara kita ini kacau balau, dan yang akan rugi pertama kali kita umat Islam. Itu keberadaannya menjadi sangat penting. Al-Quran Sunnah mengajarkan seperti itu. Ya alladzina amanu atti'ullah wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Ulil amri adalah imam al-akbar, ya, pemimpin tertinggi. Kemudian juga dalam surah Al-Maidah innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna shalah wa yu'tuna zakata wa hum raki'un. Dalam hadis Rasulullah menyuruh kalau kita 3 orang bepergian, 1 orang mesti angkat menjadi pemimpin untuk dipatuhi. Para sahabat, para tabi'in telah melakukannya. Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab tidak pernah mendapatkan materi khusus dari Rasulullah, tidak pernah mendapatkan pelatihan manajemen, dan tidak menduga bahwa Rasulullah wafat hari itu. Padahal pagi itu Rasulullah dari balik tidurnya tersenyum setelah sakit sekian hari. Karena Rasulullah tersenyum, Abu Bakar sangat bahagia. Pagi itu dia langsung pergi berdagang. Ternyata Rasulullah wafat. Jasad Rasulullah masih terwujud di rumah, belum diselenggarakan. Kaum Ansor sudah ngumpul ya di rumah gadang Bani Sa'ad, ya, di tempat pertemuan Bani Sa'ad, ngumpul di sana. Mereka menganggap mereka yang berhak menjadi pengganti Rasulullah karena putra asli daerah PAD. Dan ini terdengar oleh Umar sampai ke telinga Umar. Berjalan Umar dan mengajak Abu Bakar pergi ke rumah gadang Bani Sa'ad, Sakifah Bani Sa'ad, tempat pertemuan Bani Sa'ad. Datang di tengah jalan bertemu dengan beberapa orang soleh. Mau kemana kamu? Katanya bertanya kepada Umar. Kata Umar, menemui mereka di Sakifah Bani Sa'ad. Kata 2 orang sahabat yang soleh ini, jangan, nanti akan terjadi keributan. Sudahlah, kalian kaum muhajirin tunjuk seorang pemimpin, biarkan kaum Ansar juga punya seorang pemimpin. Jadi presiden seorang. Tidak, kata Abu Bakar dan Umar, kami akan ke sana. Datang ke sana, Abu Bakar masuk, itu di rumah Sa'ad, di rumah Sakifah Bani Sa'ad. Saatnya sedang terbaring berselimut, lagi sakit. Orang sudah banyak berkumpul. Mereka masing-masing sudah bicara, berpidato, pakai tahmid, kemudian salawat kepada Rasulullah yang mengatakan, kamilah pemimpin lagi sekarang. Mereka sebutkan kebaikan-kebaikannya kaum Ansar. Lalu mendengar itu Umar ingin bicara, tapi ditahan oleh Abu Bakar. Jangan. Umar sudah siapkan apa konsep berbicaranya tadi di jalan itu sudah dipikirkan. Umar subhanallah ya, banyak sekali ayat-ayat Al-Quran turun sesuai dengan permintaan Umar. Pengharaman khamar sesuai dengan keinginan Umar. Bercadarnya istri Rasulullah sesuai dengan keinginan Umar. Tawanan perang Badar sesuai dengan keinginan Umar. Sehingga itu ada sebuah karya ilmiah, ayat-ayat yang cocok dengan keinginan Umar. Jadi ketika jalan menuju ke rumah Bani Sa'ad itu, Umar sudah siapkan konsep pidatonya ini. Tapi dia ketika berbicara ditahan oleh Abu Bakar. Dan semua orang memang sangat menghormati Abu Bakar. Lihat, Rasulullah sakit beberapa hari, mereka semua patuh, rela, terima Abu Bakar menjadi imam. Tidak ada protes. Karena semua sangat-sangat menghormati Abu Bakar. Ditahan oleh Abu Bakar, lalu Abu Bakar berpidato. Kata Umar, semua yang saya pikirkan akan saya pidatokan disampaikan oleh Abu Bakar lebih baik dari apa yang saya akan sampaikan.
Lalu dibantah sama Ansar. Pidato Abu Bakar. Lalu dibalas. Rasulullah katakan, Abu Bakar katakan kepemimpinan dari Quraisy. Dan itu ada hadisnya. Dan nasab Quraisy yang paling mulia dari seluruh Arab. Maka kami amir, kalian wazir. Kami yang khalifah, kalian menteri. Dan sempat Abu Bakar membaca Malah dalam surat Mujadalah. Al-Fuqara alladziina ursilu fi sabilillah. Yang ujung-ujungnya itu memuji kaum Muhajirin. Lalu setelah itu Abu Bakar memuji kaum Ansar, walladziina tabawwa'u ad-dara wal iman. Ujung-ujungnya memuji Ansar. Tetapi Ansar ini tidak ada apa-apanya kalau Muhajirin tidak ada. Kalau nggak ada Muhajirin, tidak pernah ada Ansar. Tapi Muhajirin akan ada terus walaupun Ansar tidak ada. Jadi Ansar itu ada karena gara-gara Muhajirin. Muhajirin ada walaupun Ansar tidak ada. Akhirnya Umar salami Abu Bakar langsung baiat. Lalu semuanya berbaiat. Lalu Abu Bakar kembali ke masjid, lalu seluruh kaum muslimin berbaiat. Berarti ada pelantikan perwakilan dahulu. Ya. Baiat itu kan sebenarnya janji setia, kepatuhan, kerelaan, persetujuan. Oke, kamu yang jadi pemimpin. Kalau bahasa modern mungkin pelantikan. Nah, setuju, kamu jadi pemimpin, saya setuju. Ada perwakilan dulu, artinya para pemimpin ikut berbaiat Abu Bakar di rumah penisaat, lalu baru kemudian ke masjid, baru kemudian semua berbaiat. Dan Ali bersama Fatimah tertunda karena mengurus jenazah Rasulullah. Ini jenazah masih terbujur ini. Mereka sudah membicarakan suksesi. Karena tidak mungkin umat tanpa ada kepemimpinan yang jelas. Begitu para sahabat mengamalkannya. Tabi'in dan seterusnya. Kaidah syariat mengatakan mala yatimul wajib illa bihi wa huwa wajib. Apabila sesuatu kewajiban tidak bisa disempurnakan kecuali dengan adanya sesuatu, maka sesuatu itu menjadi wajib juga. Kita tidak bisa sholat kecuali kita wudu, maka wudu hukumnya wajib. Ya. Kita tidak bisa sholat kecuali menutup aurat, maka baju ketika sholat atau kain sarung ketika sholat, apa saja yang menutup aurat hukumnya menjadi wajib. Sesuatu yang tidak sempurna kewajiban kecuali dengan dia, maka dia juga menjadi wajib. Hukum-hukum Allah, aturan-aturan yang bisa ditegakkan kalau tidak ada pemimpin, maka keberadaan pemimpin menjadi wajib. Juga dengan logika bahwa kemudaratan pasti akan lebih besar bila tidak ada kepemimpinan. Waktu asar kita 10 menit lagi lebih sedikit. Ali bin Abi Thalib pernah berkata, hendaknya manusia memiliki pemimpin. Baik dia pemimpin yang baik atau yang fajir. Fajir itu memimpin masih boleh. Sahabat bertanya, kami tahu pemimpin yang baik, bagaimana kalau yang fajir? Beliau menjawab, karena hukum ditegakkan, jalan-jalan menjadi aman, musuh diperangi. Walaupun fajir pemimpin, ya ada pemimpin, mau perang, ada pemimpin. Jalan-jalan bisa diamankan karena ada pemimpin. Hukum bisa ditegakkan karena ada pemimpin. Kalau nggak ada pemimpin, siapa yang menginstruksikan hukuman? Ibnu Taimiyah mengatakan, jabatan kuasa atas urusan manusia termasuk di antara kewajiban terbesar dalam agama. Bahkan agama tidak akan tegak melainkan dengannya, dan tidak akan tegak kemaslahatan anak manusia. Tidak akan tegak amar ma'ruf dan nahi munkar tanpa kekuasaan dan kekuatan. Jadi amar ma'ruf nahi munkar yang sebenarnya hanya bisa tegak dengan kekuasaan. Karena amar itu menyuruh dan nahi itu melarang. Kalau ceramah hanya mengajak. Ya, ceramah tidak bisa menyuruh. Ceramah tidak bisa melarang. Tapi pemerintah, kekuasaan, kekuatan bisa menyuruh dan melarang. Bisa menghukum. Nah, terkait metode pemilihan kepala negara tadi yang kita sebutkan di poin ketiga ini, tidak ditemukan dalil yang tegas dan jelas tentang metode pemilihannya. Rasulullah wafat, Rasulullah tidak ada wasiat. Bagaimana cara memilih penggantinya? Akhirnya terjadi seperti tadi. Rasulullah Abu Bakar
dipilih dulu oleh beberapa utusan para petinggi. Udah setuju mereka, baru kemudian baiat umum di Masjid Nabawi. Giliran Umar, metode Khulafaur Rasyidin kalian sama caranya. Ketika Abu Bakar mulai sakit dan dia merasa itu adalah sakit untuk kematiannya, dia mulai menengok-nengok dan menuding dengan sahabat yang lain. Dipanggilnya Utsman. Bagaimana pendapatmu tentang Umar? Utsman memuji dan tidak ada lagi yang lebih baik dari Umar. Ditanya sahabat yang lain, semakin berat sakit Abu Bakar ini. Beberapa orang diajaknya berunding, dimintanya pendapat mereka. Semuanya hanya satu, Umar, tak ada pilihan lain. Lalu menjelang dia meninggal dunia, Utsman dipanggilnya, diperintahkannya menulis wasiat. Saya wasiatkan kepemimpinan setelah saya ini kepada Umar. Setelah apa? Setelah dia tanya orang-orang penting yang di Madinah. Nah, mungkin kalau bahasa modernnya itu mungkin apa ya? Anggota DPD RI enggak? Keperwakilan atau anggota MPR. Jumlahnya ya segitunya penduduk Madinah dahulu. Ini orang penting aja ditanya oleh Abu Bakar, semua pendapat ada yang berbeda. Dan tidak ada satupun yang menyelisih pendapat selain daripada pilihan Umar. Maka langsung aja Abu Bakar wasiatkan Umar lah khalifah setelah. Dan kemudian begitu Abu Bakar wafat, langsung dibayar di Masjid Nabawi. Jadilah pilihan Umar. Umar berkuasa lebih kurang 10 tahun ya. Dengan segala prestasinya bukan main. Umar mengadopsi hukum-hukum dari Romawi, dari Persia, dibikinnya diwan-diwan, dibikinnya struktur pemerintahan. Umar yang pertama kali membuat departemen dan kegubernuran. Umar yang pertama kali membuat sistem penggajian rakyatnya dan pegawainya yang dikenal dengan istilah Diwan Umar bin Khattab. Digaji semua rakyat berdasarkan siapa yang paling dulu masuk Islam, siapa yang paling banyak ikut perang bersama Rasulullah, dan siapa yang paling dekat kerabatnya pada Rasulullah. Sehingga penerima gaji tertinggi dahulu bukan Umar, tapi istri-istri Rasulullah. Karena mereka asal di Gunung Awalun, mereka juga dekat dengan Rasulullah, mereka juga rata-rata ikut pergi berperang bersama Rasulullah. Nah, itu standar gaji dulu. Ya, dapat jatah. Nanti Diwan Umar bin Khattab ini dihapuskan di masa Khalifah Al-Mu'tasim billah, masa khilafah Bani Abbasiyah. Ketika Baitul Mal umat Islam habis terkuras untuk menggaji pasukan, karena tak lagi semuanya pergi berjihad. Banyak pasukan dari kalangan orang-orang Turki, orang-orang Asia, bagian utara negeri Arab itu, mereka tangguh-tangguh kuat-kuat, habis Baitul Mal untuk menggaji mereka. Akhirnya Al-Mu'tasim billah membatalkan Diwan Umar, ada lagi. Tapi Umar termasuk peletak sendi-sendi pemerintahan modern umat Islam waktu itu. Nah, Umar ketika tiba-tiba di subuh hari ditikam, tak ada persiapan sebelumnya. Ketika diperiksa, ya sudah, ini akan mati karena pisau beracun. Datang para sahabat menjenguknya, langsung apa permintaan sahabat? Berwasiatlah terkait kepemimpinan setelah dia. Maka Umar memberikan wasiat 6 orang. Nah, jadi kalau Abu Bakar 1 orang ditunjuknya, Umar ketika orang datang menjenguknya berwasiatlah. Apa kata Umar? Kalau saya berwasiat, sesungguhnya sudah ada orang yang lebih baik dari saya melakukannya, yaitunya Abu Bakar. Ya kan? Abu Bakar kan berwasiat sebelum mati. Kalau saya berwasiat, sekarang siapa yang akan saya jadikan khalifah? Sudah ada yang lebih baik dari saya melakukannya. Jadi boleh saja saya lakukan itu. Tapi kalau saya tidak berwasiat hari ini, juga ada orang yang lebih baik telah melakukannya. Siapa itu? Rasulullah. Rasulullah wafat tidak berwasiat. Abu Bakar wafat berwasiat. 2 orang terbaik melakukan kedua-duanya. Ini kan opsional kan? Silakan. Metode ini ada, metode ini ada. Lalu Umar membuat metode ketiga yang merupakan gabungan antara yang pertama dan kedua. Dipilihnya 6 orang. Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf,
Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas. 6 orang. Kalian berenam silakan sepakati siapa pengganti. Ini formatur. Ya. Kalau nanti ada persamaan suara, baru ambil anakku, Abdullah bin Umar, apa pendapatnya? Tapi dia tidak bagian dari yang berenam. Hanya untuk membuat ganjil nanti. Kalau 3 sama suara. Berkumpul orang berenam itu, dan jenazah Umar sudah digiring dikumpulkan di samping Rasulullah. Lewat di depan rumah Aisyah, kemudian Aisyah mengizinkan Umar dikumpulkan di dalam. Awalnya dia sudah booking tempat satu lagi sisa untuk dia di samping ayah, di samping suaminya. Tapi duluan Umar meninggal. Umar minta tempat itu. Awalnya Aisyah nggak mau, tapi kemudian Aisyah izinkan. Jadilah di dalam itu ayahnya, suaminya, dan Umar meninggal. Sejak itu Aisyah di dalam kamar itu selalu menutup aurat, karena di dalam kuburan ada bukan mahramnya. Sebelumnya dia buka aja karena suami dan ayah. Dan Rasul kan dikubur di mana dia meninggal, di dalam kamar dia meninggal, di dalam Masjid Nabawi. Jadi berkumpul orang berenam nih, ditanya sama Abdurrahman bin Auf. Nah, tentukan pilihan kalian. 1, Zubair kalau tidak salah milih Utsman, Talha milih Ali, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas milih Abdurrahman bin Auf. Kemudian bertiga melepaskan haknya. Lalu Abdurrahman bin Auf tanya, nah siapa di antara kalian yang mau melepaskan ini? Tidak ada yang mau. Dalam sebagian riwayat katakan keluar akhirnya Abdurrahman dan berkeliling 3 hari minta pendapat orang-orang. Ternyata pilihannya jatuh semuanya Utsman dan Ali. Tak ada milih Abdurrahman bin Auf. Maka ngumpul lagi, kata Abdurrahman bin Auf, dipegangkan tangan Ali. Mau kamu menegakkan kebenaran dengan baik? Mau menegakkannya seperti Rasulullah? Kalau dibayar, mau sahabatnya. Mau kamu patuh kalau sudah dipilih salah satu nanti jadi bayar? Mau. Lalu Utsman, mau juga begitu? Mau, semua mau. Setelah itu diangkatnya tangan Utsman, kamu saya bayar jadi khalifah. Lalu Ali membayar. Lalu yang lain membayar. Lalu baru ke masjid, baru semua membayar. Metode ketiga. Lalu Utsman berkuasa, terjadi juga fitnah, Utsman syahid. Tidak ada persiapan sebelumnya, terjadi seperti tadi. Ali tidak mau sama sekali jadi khalifah. Suasana penuh fitnah dan akhirnya dia terima. Setelah yang lain mau bersedia dia. Tidak terjadi musyawarah dan surah-surah seperti tadi. Tapi sekelompok orang datang ke sini, datang. Melodi siapa yang mau jadi khalifah? Nggak ada yang mau. 5 hari nggak ada kepemimpinan. Jadi metode pemilihannya tidak ada dari yang tegas. Baru setelah itu Muawiyah, baru kemudian terjadilah raja-raja yang mewariskan kekuasaannya kepada anak-anaknya. Kecuali Umar bin Abdul Aziz yang tidak mewarisi kerajaan dari ayahnya dan juga tidak mewariskannya kepada anaknya. Catatan pemilihan, Rasulullah tidak menentukan cara tertentu. Adanya sekelompok orang yang bermusyawarah, tidak mesti semua, boleh menunjuk atau memberikan wasiat serta perjanjian. Adanya ahli syuro atau ahwa, ahlul halli wal aqdi. Kemarin berikut ini di NU ya, ahwa, ahlul halli wal aqdi. Sekelompok orang yang kerjanya memutuskan atau mengungkai keputusan, membuat keputusan atau membukanya, yang menetapkan atau tidak menetapkan, atau ahli syuro. Dan kudeta adalah cara terlarang. Tidak ada warisan dalam Islam, dalam literatur Islam, cara kudeta. Mayoritas ulama mengatakan itu semua haram, kecuali sangat darurat. Kalau ada yang mengajak kudeta, itu semua tidak ada dalam Islam. Islam semuanya mengajak dalam perubahan damai. Lalu kemudian politik dan demokrasi, ini belum sempat tanya jawab, waktu kita 2 menit lagi masuk. Nah, dari semua paparan tadi, kemudian muncullah aturan-aturan baru, berkembang kehidupan manusia, jumlah yang begitu banyak, yang diatur begitu rupa,
muncullah yang namanya politik dan demokrasi. Keterlibatan umat Islam dalam politik adalah aplikasi dari sumber Islam. Sebab Islam mengajarkan Islam itu adalah negara dan juga agama. Jangan dipisah-pisah. Kepemimpinan tertinggi itu dalam Islam itu adalah jabatan syar'i. Maka umat Islam jangan membiarkan itu diambil oleh yang lain. Kalau terambil sama yang lain, ulang lagi perjuangan damai. Itu yang terjadi di Jakarta. Para sahabat dan tabi'in yang mulia terlibat dalam politik dan memiliki wawasan dan kepedulian politik yang tinggi. Ya, jangankan sahabat laki-laki, sahabat perempuan saja masih masalah semua. Tahu mereka Romawi perang sama Persia, menyikapi dan ngeh dengan politik. Itu sahabiah, bukan sahabat saja. Ya. Mereka ngomong juga, ngomong politik. Artinya bicara tentang kekuasaan. Oh, itu Rasulullah di negeri itu pemimpinnya perempuan. Itu dikatakan kepada Rasulullah, berarti mereka punya wawasan politik. Lalu Rasulullah katakan, hancur negara kalau dipimpin oleh perempuan. Tidak saya sebutkan contohnya. Nah, partisipasi politik dan demokrasi ini ada kaidah-kaidah dalam Islam. Ada kaidah musyawarah. Malah yatimul wajib illa bihi bahwa kalau kewajiban tidak bisa sempurna kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu menjadi wajib. Islam tidak bisa kita tegakkan amal ma'ruf nahi munkar, tidak bisa jalan yang lebih baik kecuali bila yang baik pun ada yang memimpin. Maka wajib kita perjuangkan yang baik menjadi pemimpin. Ketika akan berangkat perang, Imam Ahmad ditanya oleh para pasukan, siapa yang layak menjadi panglima perang? Ada seorang yang taat, soleh, tapi lemah. Tapi ada satu lagi kuat, perkasa, cuma pendosa. Siapa yang panglima perang? Kata Imam Ahmad, yang kuat, yang perkasa dibutuhkan dalam perang. Adapun maksiat urusan dia sendiri. Yang soleh, taat, tapi lemah, nggak mungkin memimpin perang. Lihat, Imam Ahmad itu menunjukkan mana presiden. Oh, ini Ustaz Ibu Aik ini, dia adalah presiden. Tidak mampu jadi presiden. Jangan dipaksa-paksa Ustaz jadi presiden. Jadi bukan asal baik aja. Ada kekuatan. Jelas kenapa dulu memilih Prabowo ya? Ad-darar al-asad yuzalu bid-darar al-khaf. Kemudaratan yang besar bisa dihindari walaupun mudarat yang kecil harus kita ambil. Jangan mudarat besar ditanggung, mudarat kecil nanti tanggung. Dia jalbul masalih wa jalbul maqasid. Sebanyak mungkin bisa mengambil kemaslahatan, sebagaimana juga sebanyak mungkin bisa menghindari kemudaratan. Para sahabat sudah tersiksa di Mekah, ada yang mati. Tidak ada pilihan lagi. Rasulullah suruh para sahabat hijrah ke Habasyah. Di situ rajanya Kristen, tapi adil. Sudah sana. Ringan mudaratnya. Nabi Yusuf mengambil kekuasaan di kerajaan kafir, tidak menerapkan Islam. Nabi Yusuf jadi menteri. Itu untuk kemaslahatan yang bisa dinaik. Maka boleh saja jadi menteri di negara kafir untuk kemaslahatan yang bisa dinaik. Dan menghindari kemudaratan yang ada. I'tibar zara'i wal nazar fi ma'alat, ya, mengantisipasi hal-hal yang negatif dan memikirkan jangka panjang, itu juga bisa menjadi pertimbangan dalam partisipasi demokrasi dan politik. Segala urusan al-umur bi maqasidihah, segala urusan mesti dikembalikan kepada maqasid dan tujuan, ya, tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan. Ada beberapa kaidah dalam Tawabin. Tadi kaidah-kaidah ini batasan-batasan. Ketika kita ikut serta dalam politik dan demokrasi, jangan meyakini bahwa dirinya berhak menghalalkan dan mengharamkan. Tidak boleh meyakini bahwa kehadiran yang tersebut untuk mengurangi mudarat. Ya. Tapi ada upaya yang harus untuk itu. Tidak terlibat dalam praktik-praktik politik kecuali ada kemaslahatan yang nyata dan jelas. Tidak boleh terlibat orang-orang yang lemah dan mudah terfitnah. Jadi kalau ada orang ini lemah, mudah terfitnah, nggak usah dilibatkan dalam politik. Ya, yang kuat-kuat
Silakan. Ada beberapa fikih yang mesti dikuasai ketika kita musyawarah ini. Ada fikih khusus mengetahui dalil, fikih maqasid syariat Islamiyah, mengetahui perimbangan mana maslahat, mana mudarat, mana yang mendatangkan kebaikan, mana yang mendatangkan kerugian, mengetahui mana fikih yang bersifat universal, mana yang bersifat parsial. Ini bagian dari siasat syariah. Mengetahui hal-hal realita umat Islam, fikul waqi' menjadi pertimbangan untuk dalam partisipasi politik. Mengetahui bagaimana fikih berbeda pendapat. Ini bagian dari keikutsertaan umat Islam di ranah politik dan demokrasi. Wah, ini masih banyak sebenarnya. Bagaimana perbedaan para ulama terkait demokrasi dan parlemen, karena waktu mungkin belum bisa kita. Insyaallah mungkin selepas asar kita bisa tanya jawab sedikit. Bertanya mana yang tertinggal. Mudah-mudahan manfaatnya lebih besar insyaallah. Kita akhiri dulu sholat asar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.